Ada ancaman PHK jika upah minimum 6,5% diterapkan. Lalu bagaimana respon buruh? Kompas Bisnis bertanya langsung ke Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal. Selamat pagi Pak Said, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Said, kan kemarin Presiden Prabowo sudah memutuskan UMP naik 6,5% tahun depan. Angka ini sudah diterima baik ya oleh teman-teman buruh, bisa menutup kebutuhan hidup? Ya, ketika saya bertemu dengan Pak Presiden Prabowo yang difasilitasi oleh Pak Sufmi Dasko, kami bisa menerima kenaikan 6,5% yang telah diputuskan oleh langsung Bapak Presiden, dan sebelumnya Menaker memang mengajukan usulan 6%. Nah, angka ini mendekati apa yang kami usulkan, 8% sampai 10% kenaikan upah minimum. Mengapa menjadi 6,5%? Ada dua faktor. Satu, 5 bulan terakhir dalam 1 tahun itu deflasi. Hmm. Sehingga angka inflasinya turun. Yang tadi kami hitung jadi 8%, kalau di inflasi plus pertumbuhan ekonomi dengan menghitung indeks tertentu 1,0, harusnya 8%, karena ada deflasi 5 bulan berturut-turut, ya 6,5 itu sudah pada angka yang memang kami harapkan, karena kan ada deflasi. Yang kedua, 6,5% ini adalah kami terima dikarenakan sudah 5 tahun terakhir, 3 tahun diantaranya 0% naik upah itu. Itu Hmm. yang menjelaskan kenapa daya beli buruh itu, khususnya buruh ya, turun. Terus 2 tahun terakhir naik di bawah angka inflasi. Inflasi sekitar 2,8%, tapi upah naik secara rata-rata 1,58%. Jadi wajar kalau daya beli turun. Litbangnya Partai Buruh dan KSPI, kami menghitung upah real. Upah real itu menghitung daya beli kan. Yaitu dikaitkan upah nominal dibagi dengan indeks harga konsumen, itu turun 30%. Nah, Hmm. itulah yang menjelaskan fenomena mengapa kelas menengah makan tabungan, karena Hmm. kenaikan upah dia akibat, kan kita di rezimnya rezim upah minimum. Hmm. Upah minimum naik 1%, maka upah berkalanya juga naik 1%. Hmm. Seharusnya kan tidak, dilihat tingkat produktivitas dan tiap perusahaan beda-beda. Kita enggak. Di Indonesia, kalau di beberapa negara industri maju yang saya sebagai ILO governing body udah keliling-keliling dunia, harusnya nggak begitu. Maka kelas menengah sekarang makan tabungan. Nah, kelas bawah, buruh yang udah nggak naik 3 tahun berturut-turut 0%, 2 tahun terakhir naik di bawah inflasi, Hmm. lebih parah lagi dia nggak punya duit buat belanja barang. Hmm. Itu yang menjelaskan. Jadi kenaikan upah minimum 6,5%, betul Pak Presiden Prabowo itu dalam penjelasannya kepada kami mengembalikan daya beli, sehingga diharapkan dengan naiknya daya beli, purchasing power, konsumsi jadi lebih naik. Oke. Konsumsi naik, menjaga pertumbuhan ekonomi, khususnya mengejar angka pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi bisa mengejar 8%, kan lapangan kerja baru Hmm. terbuka. Memang ada kekhawatiran PHK, Betul. tapi bisa diatasi kalau pemerintah nanti mengeluarkan stimulus dan insentif. Kira-kira demikian. Artinya meskipun tidak sesuai dengan yang diajukan angkanya oleh buruh begitu 8-10%, angka 6,5% ini bisa diterima begitu ya dan bisa memenuhi Betul, kebutuhan hidup begitu, bisa diterima begitulah. Tapi di sisi betul. lain nih Pak Iqbal, seperti yang Anda sebutkan juga tadi, pengusaha atau Apindo kan keberatan dengan kenaikan upah minimum yang diterapkan oleh pemerintah. Ada risiko pemutusan hubungan kerja atau PHK. September kemarin bahkan PHK di padat karya lebih dari 50.000 pekerja. Ini pertanyaannya, apakah 6,5% ini pada akhirnya menjadi angka kompromi? Saya percaya ya, karena kebetulan saya juga bersahabat dengan Presiden Lula da Silva ya dari Brazil. Ketika beliau pertama kali terpilih sebagai presiden hingga 8 tahun, 2 periode ya, 1 periode itu 4 tahun, Lula menaikkan upah minimum berapa? 30% setiap tahun sampai 8 tahun. Apa yang terjadi? Purchasing power naik, konsumsi naik, Lula akhirnya menempatkan Brazil menjadi negara bridge. Negara yang menginisiasi bridge bersama apa ya, Rusia, India dan South Africa. Jadi begitu pula Shinzo Abe. Shinzo Abe itu hampir 20 tahun Jepang nggak pernah naik upah minimum. Abenomics ayat terkenal kan. Dia naikin 2000 yen per jam. Akhirnya apa? Konsumsi naik karena daya beli yang naik. Saya percaya ketika Pak Prabowo menaikkan 6,5% Hmm. dengan hitungan kalkulasi, pasti akan terjadi efek penaikan daya beli. Nah, sekarang kenapa terjadi Hmm. PHK sebelumnya? Hmm. PHK itu terjadi bukan karena upah. Hmm. Coba lihat Sritek. Sritek itu kan kegagalan bayar terhadap utang, mismanagement, utang yang tinggi, nggak ngitung kemampuan bayar. Kemudian Hmm. kita lihat 62.000 PHK, maaf, 62.000 PHK yang terjadi dalam 6 bulan terakhir ini yang dicatat oleh Kemenaker. Apa penyebabnya? Penyebabnya ada kelesuan pasar, pasar dunia, bukan karena upah. Jadi
perusahaan-perusahaan tekstil ini kan order, by order. Misal katakan Uniqlo, H&M, atau perusahaan-perusahaan kecil di bawahnya, dia nunggu order. Nah, order pasar dunia itu berkurang, yang ditentukan di Hong Kong biasanya, sepatu dan tekstil itu. Nah, karena dia berkurang, maka otomatis kan kapasitas produksi terpasangnya juga berkurang. Maka dilakukanlah pengurangan karyawan, karena tidak ada order. Hmm, Karena kalau kemampuan upah mereka bisa. Nah, faktor lain apa? Saya ambil contoh. oke. 3 bulan terakhir, Ibu Ida Fauzia Menaker waktu Hmm, itu, sebelumnya, itu yang saya menahan diri ya, kami menahan diri, 30% loh upah dipotong. 30% upah dipotong. Dengan janji kepada saya, waktu itu saya ketemu langsung dengan beliau, hmm, tidak akan PHK. Apa yang terjadi? 39.000 buruh ter-PHK, hmm. termasuk di dalam yang 62.000 itu. Jadi, dipotong upah 30% pun, PHK terjadi. Ini menjelaskan, termasuk kasus Ritex misal, termasuk dari 62.000 itu kan perusahaan-perusahaan yang ter-PHK dari Jawa Tengah, 48 ribunya. Termasuk yang saya bilang tadi, upah dipotong 30% pun selama 3 bulan, PHK. Nah, itu perusahaan-perusahaannya terbanyak di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu bahasa bercandaan kita, upah buruh yang paling terendah di dunia akhirat gitu. Dunia akhirat paling terendah Jawa Tengah, tapi tetap PHK. Nah, Hmm, fenomena ekonomi ini menjelaskan bahwa upah bukan faktor utama sehingga terjadi PHK. hmm. Pak Prabowo ingin menaikkan 6,5% kebijakannya, dan itu juga kita setuju, adalah mengembalikan daya beli. Oke. Sehingga kelas menengah nggak makan tabungan, kelas bawah punya duit yang bisa dibelanjain. Itu yang dilakukan oleh Lula dan AB. Demikian. Oke, artinya kekhawatiran terkait dengan PHK memang masih ada. Tapi karena tadi Anda menyebutkan ini bukan faktor utama dan juga buruh artinya meyakini ya bahwa kenaikan UMP ini bisa menjaga bahkan memperbaiki daya beli. Ya, kami yakin benar, dan saya belajar dari Abenomics di Jepang, dan saya belajar Lula da Silva karena waktu kampanye saya ikut tuh. Jadi saya paham benar kebijakan, tapi sekali lagi diiringi kebijakan moneter dan fiskal yang contoh Lula ya. Dia ketika upah naik 30% selama Pertanyaan 8 lagi. tahun, dia mensyaratkan uang yang kenaikan upah buruh itu tidak Itu boleh pertanyaan belanja lagi. barang impor. Impor terhadap barang-barang yang dikonsumsi oleh buruh itu di buruh Brazil Belum. tidak boleh masuk di diatur dengan ketat gitu loh. Jadi sehingga uang yang naik gaji itu bukan lari ke luar negeri dengan membeli barang impor. Dia tetap berputar di dalam negeri. Itu yang membuat secara fiskal dan moneter kekuatan upah menjadi penting. Nah, kalau di negara industri maju seperti Eropa, Skandinavia, termasuk di Jerman, mereka percaya, termasuk di Jepang dan Singapura, mereka percaya namanya labor economics, economics labor. Jadi mereka percaya sekali Hmm, buruh itu punya suatu kelompok masyarakat yang punya kekuatan daya beli. Kalau hmm. upahnya terlalu murah, sistem jaminan sosialnya tidak memadai, itu akan memukul daya beli Baik. sehingga konsumsi turun. Kira-kira begitu. Itu pemahaman yang saya yakin. Baik, artinya kenaikan upah minimum 6,5% meski tidak sesuai dengan yang diajukan ini sudah cukup bisa meyakinkan buruh untuk kemudian bisa kembali meningkatkan daya beli dan tentu saja tadi hal-hal yang ditakutkan seperti PHK sebetulnya memang bukan menjadi UMP ini bukan menjadi faktor utama begitu yang menyebabkan adanya PHK. Baik, terima kasih Pak Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Said.